Pada suatu waktu, kerajaan Raja Harun al-Rasyid mengalami krisis ekonomi yang buruk. Salah satu andalan pemasukan kerajaan yang berasal dari pajak tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Akibatnya banyak fasilitas umum dan bangunan-bangunan di kerajaan rusak karena tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Baginda Raja pun menjadi geram dengan kondisi kerajaan saat itu, padahal kerajaan telah beberapa kali memperluas wilayahnya karena berhasil memenangkan perang. Bagaimana tidak, kerajaan telah beberapa kali memenangkan peperangan dan memiliki wilayah makin luas, akan tetapi krisis malah muncul dari pajak. Karena kondisi ekonomi kerajaan yang sudah semakin krisis, Baginda Raja pun mengadakan pertemuan besar dengan seluruh menteri dan pembantu-pembantu kerajaan. Dari pembantu kerajaan tersebut Abu Nawas termasuk salah satunya. Ia baru 2 bulan ditunjuk menjadi petugas pajak untuk membantu petugas lainnya. Seluruh menteri dan para pembantu kerajaan sudah hadir dan berkumpul di pendapa istana dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kertas-kertas laporan tersebut sangatlah banyak hingga ada yang berserak-serakan di lantai. Baginda Raja memasuki ruangan dan mulai berkata, "Bagaimana mungkin banyak infrastruktur di kerajaanku ini rusak tanpa perawatan? Kenapa hasil pertanian bisa sangat menurun? Padahal tanah di kerajaan ini cukup subur untuk bercocok tanam. Apa yang kalian lakukan selama ini untuk membantu kerajaan?" Bentak sang raja geram. Semua yang hadir hanya bisa terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa selain menyerahkan tumpukan-tumpukan kertas laporan pekerjaan mereka masing-masing. Baginda yang sedang naik pitam akhirnya merobek-robek dan melempar kertas-kertas laporan tersebut, bahkan beberapa dari pembantu kerajaan tersebut disuruh memakan kertas laporannya. Abu Nawas yang juga merupakan salah satu pembantu kerajaan yang juga hadir di sana hanya diam, tidak bisa berbuat apa-apa karena Baginda terus marah-marah. Dalam keadaan tertekan itu, Abu Nawas terus memikirkan cara bagaimana jika nantinya Baginda bertanya tentang laporannya. Kini tibalah giliran Abu Nawas untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Ia pun langsung berjalan menghadap Baginda dengan membawa sepotong roti. Semua yang hadir merasa heran dengan sikap Abu Nawas. Bagaimana bisa di saat kondisi sangat tertekan seperti sekarang, Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda. Baginda pun langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah dirimu akan menyuapku dengan roti itu?" Bentak Baginda, "Bukan begitu Paduka Raja yang mulia, laporan pekerjaan hamba semuanya tercatat pada roti ini." Jawab Abu Nawas dengan santai, "Apa maksudmu? Apa engkau mau mempermainkanku di saat seperti ini? Atau kau mencoba berpura-pura gila lagi di hadapanku?" Bentak Baginda semakin geram, "Paduka yang mulia, usiaku sudah cukup lanjut, aku tidak akan kuat memakan kertas-kertas laporan yang nantinya Baginda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi hamba memindahkan semua laporan itu pada sepotong roti ini." Jawab Abu Nawas. Pesan Abu Nawas tersebut sangat halus tetapi sangat menusuk. Baginda pun tersadar jika ia harus lebih bijaksana memimpin kerajaan, juga bijaksana bersikap terhadap bawahan. Semua orang pun diminta untuk pergi, dan pertemuan dilanjutkan esok harinya dengan kepala dingin dan tanpa tekanan. Dengan itu punca masalah pun lebih mudah ditemukan, begitu juga penyelesaiannya, dan Abu Nawas pergi dari. Suatu ketika keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi. Sudah lama Abu Nawas tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan persetujuan sang istri, akhirnya Abu Nawas berniat menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya. Pada esok harinya, Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijual. Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon dalam perjalanan menuju pasar, tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Kemana engkau akan membawa kambingmu itu wahai Abu Nawas?" Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa terkejut dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu yang telah menyebut kambing pada keledainya. "Aku berencana menjualnya, tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Terus apa juga?" tanya orang itu kembali. "Ini adalah keledai.
Jawab Abu Nawas, benarkah? Apa engkau tidak salah lihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang. Kata orang itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya. Tidak mau ambil pusing, Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menunggangi kambing wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung. Ia kemudian menjawab, "Ini keledai bukan kambing." Jawab Abu Nawas, "Aku tidak rabun, kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai?" Kata orang itu, "Aku pun tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing." Jawab Abu Nawas kesal, "Oh ya, jika begitu tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak percaya." Kata orang itu sambil kemudian berlalu. Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang yang, Abu Nawas terus berjalan menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika masih dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau hendak kemana dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing?" Tanya pencuri ketiga itu. Abu Nawas terperanjat dan merasa sangat bingung. Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu karena sudah 3 orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi itu adalah seekor kambing. "Ini adalah kambing," jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. "Anak kecil pun tahu jika yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing. Apakah matamu mulai rabun wahai Abu Nawas dan apakah telingamu mulai tuli? Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembek?" Kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas seraya beranjak meninggalkannya. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu. Ditambah pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh lesu ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun. Abu Nawas terus merenung, apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Tiba-tiba lamunannya menjadi buyar, karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya. Orang itu adalah pencuri yang keempat. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangat bagus, apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu membuka percakapan. "Engkau tidak salah, menyebut hewan ini kambing." Tanya Abu Nawas mencoba mencari kebenaran. "Tentu saja aku benar, ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau." "Menjual?" jawab orang tersebut. Kemudian ia menambahkan, "Memang kenapa? Apakah engkau merasa jikalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi dengan hewan yang ia bawa itu. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini yang kuanggap sebagai keledai menuju pasar dengan niat untuk menjualnya. Dalam perjalanan aku sudah bertemu 4 orang termasuk engkau dan mengatakan jika hewan yang kubawa adalah seekor kambing. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan salah, aku pun tidak tahu. Aku memang berniat menjual hewan ini, apa engkau serius ingin membelinya?" Kata Abu Nawas, "Tentu saja aku serius ingin membelinya." Jawab orang itu, "Berapa kau hargai?" Tanya Abu Nawas, "Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham." Jawab orang itu, "Baiklah aku setuju," jawab Abu Nawas. Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut, Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak istrinya menjadi sangat marah pada Abu Nawas. "Bagaimana bisa wahai suamiku engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar?" Tanya istrinya dengan marah. Abu Nawas hanya duduk terdiam tidak bisa berkata apa-apa karena ia memang benar-benar telah ditipu mentah-mentah. Bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri? Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya, akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan memaklumi istrinya yang kecewa padanya karena memang mereka sedang terhimpit ekonominya. Keesokan harinya ketika suasana rumah tangganya sudah tenang, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya. Abu Nawas menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya.
Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota. Sesampai di kota ia singgah di sebuah warung. Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko yang lain, hal serupa juga terjadi. Ia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan Abu Nawas tanpa harus membayar. Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas. Ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkat saja. Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya. Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaibnya. Para pencuri itu berpikir, jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu pasti mereka akan cepat kaya. Akhirnya mereka menemui Abu Nawas yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah pada mereka, berpura-pura tersenyum menyambut mereka seakan merasa sebelumnya ia tidak pernah ditipu mereka. Salah seorang dari komplotan itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira karena mereka akhirnya masuk perangkap. "Tidak, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas cuek. "Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi," kata salah seorang dari mereka. "Oh ya, berapa sanggup kalian akan membayarnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik. "Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas," kata orang itu serius. "Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja," tambah salah satu pencuri tersebut. "Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas berpura-pura menolak tawaran mereka. Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia menjual tongkatnya. Dengan berpura-pura berat hati, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, akan kujual tongkat ini pada kalian. Tapi kalian harus menjaganya dengan baik, jika tidak kalian akan merasakan akibatnya," kata Abu Nawas sedikit meyakinkan. Tanpa panjang cerita lagi, komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 100 keping dinar emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumah menjumpai istrinya. Ketika para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung, mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu kepada pemilik warung dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak diminta bayaran. Salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Sudah barang tentu pemilik warung itu marah dan berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku?" tanya pemilik warung itu dengan nada marah. "Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu dan engkau memberikan apa yang diinginkan dan tidak meminta bayaran?" tanya mereka yang mulai kebingungan. "Benar sekali, tapi harus kalian ketahui, jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya dan ia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat kepadaku," jawab pemilik warung itu. "Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar," kata salah seorang pencuri itu dengan sangat kesal. Para komplotan pencuri itu akhirnya sadar jika mereka sudah tertipu mentah-mentah. Mau tidak mau mereka pun terpaksa menerima kenyataan, karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya.